ketemu lagi bareng saya sahabat semua dengan Nugi Zainal. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat Bait Al-Quran yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sahabatku semuanya tahu ya bahwa Bait Al-Quran ini diresmikan pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Dan waktu itu diresmikan tanggal 20 April 1997. Dan tentunya punya tujuan ya. Kita tahu Indonesia adalah muslim terbesar di dunia ini. Nah, untuk itu Taman Al-Quran ini juga didirikan agar kita semua semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti juga ini memperlihatkan bahwa Taman Bait Al-Quran ini juga adalah untuk mempersatu. Karena Indonesia itu banyak sekali suku bangsanya. Tapi Islam itu adalah satu, mempersatukan semua umat muslim yang ada di Indonesia ini khususnya. Nah, museum ini insya Allah bermanfaat, Masya Allah. Untuk itu, secara detailnya ada apa saja di dalam sana? Penasaran kan? Daripada penasaran, yuk bareng saya kita masuk ke dalam Taman Bait Al-Quran. Yuk bareng saya yuk. Insya Allah ya, kita di gerbangnya aja itu udah disambut dengan air mancur, taman yang indah ya. Oke, saya akan masuk ke dalam ya. Nah, berhubung saya harus ketemu dengan petugas juga, maka saya harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi karena nanti saya akan berdiskusi dengan yang di dalam, maka saya harus menggunakan masker ini. Oke, berhubung lagi masa pandemi ya. Oke, yuk kita lanjut lihat ke dalam ya. Yuk. Nih, jangan lupa nih. Ya, masuk museum pakai masker, cuci tangan dan juga cek suhu tubuh. Ya, oke. Masya Allah. Banget ya. Yuk. Nah, yuk kita masuk ke Taman Bait Al-Quran yang di dalam yuk. Wow, di sini ada miniatur Ka'bahnya juga ya. Ini ada yang datang. Jadi ngapain di sini? Jadi katanya siapa nih namanya? Saya Bu Surfina, Ibu Tina Fahmi. Surfina dari mana? Saya dari BSD. Oh, BSD. Bu Surfina lagi ngunjungin Bait Al-Quran juga? Iya. Oh, wow. Saya baru kesini. Baru lihat ya? Membuat kita tuh semakin rasanya kayak seperti berada di Mekah nggak gitu ya? Karena di sini ada miniatur Ka'bahnya ya. Yuk kita lihat lagi di dalam ya. Udah aku saya akan menemui petugas yang ada di Bait Al-Quran ini dulu ya, untuk bisa berdiskusi lebih detail supaya nanti teman-teman mendapatkan informasi yang akurat dan update tentang Bait Al-Quran. Yuk sini. Kita lihat dulu di sana, nanti kita akan menjadi petugas ya. Baik, sahabat semua, alhamdulillah hari ini saya sudah bertemu dengan Ibu Hikmah. Assalamualaikum Ibu Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu udah lama Bu bertugas di Bait Al-Quran ini? Alhamdulillah kalau 10 tahun sudah. Masya Allah 10 tahun. Tentunya enak banget ya dengan situasi kerja di tempat yang seperti ini. Ini merupakan Taman Bait Al-Quran yang Masya Allah ada di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kalau ke Taman Mini jangan lupa mampir ke Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Museum Istiqlal. Bu, saya boleh tanya-tanya wah ini sekalian jadi malu saya boleh ya Bu ya? Ini ada miniatur
Iya, iya. Kemudian kita isi ini untuk Iya. menambah nuansa Islami yang ada di Bait Al-Quran ini. Ya. Oke. Karena kebetulan ini kalau hari Jumat kita buat ada masjid. Oh, masjid. Ini masjid ya. Iya, Jadi iya, ini iya. kalau misalnya hari Jumat kita ke belakangkan. Jadi ini bisa ke buat sini. sholat. Oh, masya Allah. Jadi bisa berfungsi juga untuk tempat sholat di sini Iya. ini teman-teman sekalian. Sholat ya? Jumat ya. Iya. Bu, saya mau lihat ini Bu, masya Allah. Ini kalau sudah melihat Al-Quran pedoman hidup kita ya. Kita bisa lihat dari sini, masya Allah. Ini Al-Quran Mushaf Wonosobo. Bu, bisa dijelaskan sedikit tentang Al-Quran ini Bu? Jadi Al-Quran Mushaf Wonosobo ini Iya. pertama kali masuk ke Bait Al-Quran itu Iya. pada dalam rangka Festival Istiqlal. Oh, oke, oke. Festival Istiqlal tahun 91-95 diadakan Festival kembali. Istiqlal 1995. Ya. Jadi mushaf ini pada dasarnya tadinya adalah salah satu mushaf yang ditulis tangan oleh dua orang santri dari Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah, Masya Allah. yaitu Ustadz Hayatuddin dan Ustadz Abdul Malik yang sampai saat ini masih aktif menulis Al-Quran sebesar ini. Dan Iya, iya. itu ya tahun 90-an ya, era 90-an. Iya, iya. Ini sebagai hadiah untuk Bapak Presiden Soeharto. Presiden Soeharto, iya. Iya. Jadi waktu itu Menteri Agamanya Bapak Tarmizi Tarmizi Taher, Taher, ya. berinisiatif untuk membuatkan rumah ya, Iya, iya. untuk agar mushaf ini nanti bisa dilihat oleh banyak orang ya, Iya, masyarakat iya. Islam. Masyarakat Ya, yang ada ya. masyarakat kita. Nah, kemudian muncullah ide salah satu latar belakang berdirinya Bait Al-Quran ini. Ini berarti salah satu juga yang mendorong Iya. semangatnya berdiri rumah Bait Iya. Al-Quran ya, Bu Hikmah ya. Makanya Iya. ini namanya juga Bait Al-Quran, Iya. Rumah Al-Quran. Rumah Al-Quran ya. Ini juga satu menyatu dengan Museum Istiqlal Iya. ya. Iya. Ini ada berapa lantai nih Bu Kalau di untuk sini? ruang pamernya sendiri di Bait Iya. Al-Quran ada 2 lantai. 2 lantai. Ya, Iya, kalau di iya. Museum Istiqlal Heeh. itu 1 lantai saja. Oke, Bu kita sambil jalan sedikit yang walaupun tidak naik semuanya, paling tidak teman-teman bisa melihat cuplikan sedikit ya tentang Museum Bait Al-Quran ini. Yuk sama-sama kita lihat ya. Nah, kalau misalnya berkunjung ke sini itu bisa perorangan, bisa dengan grup ya. Ya, Hikmah ya. jadi di sini menerima kunjungan perorangan, Perorangan. juga rombongan. Ya, perorangan Karena atau untuk rombongan? pandemi ini kita rombongan untuk masuknya per 10 orang. Oke. Jadi karena kalau untuk rombongan itu per 10 orang. masuknya, Masuknya. Iya, betul, ada betul, betul. antrian. Nah, ini juga ada lift juga. Ini bisa sampai ke lantai berapa? Ke lantai 3 Ke lantai 3. Ya. Baik, baik. Per lantai itu ada tempat-tempat khusus ya Bu ya? Lantai 2, tempat apa gitu? Ada Di juga? lantai 2 sebenarnya kita sedang penataan untuk rumah dokumentasi Al-Qurannya. Rumah Jadi, dokumentasi ya. Al-Quran. Masya Allah. Masih Nah, belum selesai data. teman-teman ini kalau masuk ke Taman Bait Al-Quran ini nanti di sini ya. Jadi kalau nggak begitu mahal ya, tapi ilmunya Masya Allah ya. Ya. Jadi kalau untuk perorangan itu berapa Bu? Tiket domestiknya. Tiket domestiknya 5.000 ya? Ya, hanya 5.000 Mahal rupiah. 5.000 rupiah. Kemudian Ya. yang mancanegara 10.000. Untuk mancanegara 10.000. Tapi kalau mau berinfak lebih juga boleh saja. Lagi mas ke masjid. Ke masjid maksudnya. Baik, yuk kita lihat di dalamnya ya. Ini saya juga melihatnya ini seneng banget gitu. Masya Allah. Ya teman-teman ini apa nih Ada Bu Hikmah? Asmaul Husna. Asmaul Husna di sini. 99. Ya. Masya Allah, ini nama-nama ini yang Apa bagus namanya? juga ya. Asmaul Husna. Ya, Al-Asma. Al Asmaul Husna. Nah, ini juga ada Butina nih, pengunjung setia nih. Ini kemudian Ini apa nih, Bu? Mushaf Al-Quran Mushaf Al-Quran marmer ya. Ini terbuat dari marmer Iya, ya. itu marmer. Masya Allah, Butina nih. Ya Allah, ini lihat Masya Allah, subhanallah. Lihat Saya tuh. baru nyadar di kamar. Berarti ini kan diukir ya? Iya, grafir ya. Grafir ya. Jadi ini merupakan salah satu koleksi kita yang terbaru ya, karena dia baru masuk ke sini, masuk Bait Al-Quran ini tahun 2016. Iya, iya. Kalau mau lengkapnya, sebenarnya ini belum selesai ditulis lengkap oleh pembuatnya, Iya, yaitu iya. Pak Nur Hidayat Siba, Asri Pekalongan. Jadi kalau mau kita di sini hanya
satu juz saja. Ini satu juz. Display satu juz. Satu juz ya. Jadi Juz 1 ini. Al-Fatihah sampai dengan 20. Ya, halaman 20 dari juz 1 ya. Juz 1 ya. Ya. Masya Allah. Ini benar-benar membuat kita juga semakin mencintai, tak kenal maka kata saya, yang pasti. Dengan harapan juga kita tidak hanya melihat, tapi kita memahami isinya, ini yang penting ya. Dan ini kalau semangatnya Pak Hidayat sang pembuat ini, Iya. Karena kita sekarang ini sudah di zaman gadget ya, karena Betul, orang betul. sudah meninggalkan Al-Quran yang fisik ya. Yang fisik banyaknya Nah, lewat ini medsos tradisi online. penulisannya jadi bisa diteruskan atau bisa Iya, dilestarikan iya. oleh beliau. Masya Allah, ini marmer. Ya. Ada yang dari pelepah, ini marmer. Ya. Yang tadi Jadi kalau dulu masa iya. Nabi Al-Quran ditulis di atas bebatuan, Iya. sekarang marmer sekarang ini ya. mengikuti kemajuan zaman yang ada ya. Yang pasti Jadi intinya semua itu berarti menunjukkan bahwa kalau dulu ditulis di atas bebatuan, sekarang pun masih bisa. masih bisa, tapi udah dalam marmer dengan tinta emas. Ya, dengan seni kaligrafi yang lebih Kaligrafi yang memang sangat indah yang lebih sekali bagus, ya. ya. Bagus banget ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini juga di museum ini juga banyak sekali tulisan-tulisan ya. Jadi ini Iya. sebagai contoh replika ya. untuk kita bahwa karakter tulisan saat awal-awal Al-Quran Masya Allah, ya diturunkan itu seperti apa? Karena Masya kebetulan Allah. untuk tulisan Al-Qurannya sendiri sudah tidak Iya. ditemukan ya, Iya, yang iya. ditulis pada zaman Nabi. Iya. Jadi kita mengambil karakter tulisan dari surat yang dikirim oleh Nabi untuk Raja Romawi. Jadi kita bisa belajar sejarah ya, Ini sejarah jadi sejarah penulisan penulisan Al-Quran dari masa Al-Quran. awal. Dari masa awal sampai sekarang, Sampai sekarang intinya. ini. Jadi Masya Allah nih, kita sambil berjalan nih ya teman-teman, sambil berjalan sambil membaca sejarah ini ya, dari pencatatan wahyu ya saat itu. Ini juga pada masa sahabat, itu pada masa zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW, nah ini pada masa sahabat. Dan ini juga ada pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Masya Allah. Ini disinyalir di abad 2 Hijriah. Ini dulu dari mana ya, Ya, Bu Hikmah? jadi Dapatnya? kebanyakan yang Al-Quran Ini coba, Pak. tulis tangan atau Iya. manuskrip ini Iya, iya. masih ada di Museum Topkapi Turki. Ya, ini kebetulan juga ada replikanya. ya. Replikanya, ini Ya, replikanya, replikanya, Bu bukan Hikmah, asli. bukan asli ya. Semua rata-rata replika Iya, ya, Bu Hikmah, kalau ya? ini kan hanya repronya ya. Kalau Iya, itu iya. kemarin kita kebetulan buatkan replikanya. Jadi untuk sahabat muslim-muslimah dimanapun berada, jadi kalau ke Jakarta dari luar kota, mampir ke Taman Mini, jangan lupa ya untuk ke Taman Bacaan Al-Quran dan Museum Istiqlal, karena di sini, Masya Allah, saya aja yang baru sedikit mengetahuinya itu tumbuh rasa cinta itu luar biasa gitu. Nah jadi ini benar-benar wisata religi yang membuat kita tuh semakin mencintai ya ajaran-ajaran dalam Al-Quran kita ya. Ya baik, ini apa saja nih? Ini apa aja nih? Jadi ini persebaran manuskrip ya, persebaran manuskrip Al-Quran Masya yang ada di Allah. Indonesia. Ini ada beberapa, misalnya di Kepulauan Riau ada Iya, beberapa iya. sekolah yang ditemukan di sana, di mana saja di Masjid Raya, kemudian di Masjid tadi pusat Ini ya. maklumat ya. misalnya seperti ini. Jadi lengkap Ini ada- sekali ya. Di Jambi ada 12 mushaf kuno, ditemukan di mana saja. Di misalnya di Museum Siginjai, Iya, iya, kemudian di Iya. Masjid Keramat Kabupaten Kerinci juga Iya. ada. Iya. Sarolangon, Rimbo, Bujang, ya, dan sebagainya. Ini petanya kita. Petanya ya. Siap. Peta sebaran mushaf Al-Quran kuno di Nusantara nih, abad 17 sampai dengan 19 Masehi, Masya Allah. Ya. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Al-Quran di Masya masa Allah. awal sampai sekarang. Jadi ketika tidak ada titiknya, ketika tidak ada. Oh ini nih, istilah kata kan orang suka berkata tuh kayak Arab gundul gitu ya, Ya. Bu Tina. Tapi Bu Tina bisa baca ini kan? Ini beliau pesantren ini. Kebetulan Pesantren ini. tulisannya Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim aja, jadi tahu dia. Ini apa? Arab gundul, Ya. Arab gundul ya. Ini bentuk tulisan pada masa Khalifah. Ini ya. Iya, Khalifah Sangat siapa, sederhana ya. ya. Kemudian pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin seperti apa? Rasyidin, di iya, Dinasti iya, Umayyah iya. seperti apa? Kemudian mulai ada titik itu di zaman dinasti siapa? Ya. Kemudian sampai sekarang kalau kita lihat ini yang sudah Ini paling aksara
semuanya. Jadi dia Arab gundul sama yang Aksaranya tidak ada ya antara alif aksaranya ya. Iya. Sa itu kan dulu sama semuanya. Oh, sa-nya begitu aja ya, pada saat jadi kita itu ya. Kemudian akan kita tahu ini. nih mbak, tak Iya, yang iya, mana. iya, betul. Kalau sekarang kita sudah Betul. mudah karena sudah dibantu titik, kemudian Betul. ada juga fathah kasar Iya, atau iya, bawahnya iya. sudah terbuka. Udah Iya, ada iya. jabarnya ya. Iya. Ya Allah. Oke. Ini luas sekali nih. Kan ada berapa? Betul, data di sini yang paling penting ya. Iya, benar-benar. Makin mencintai. Nah ini manuskrip asli. Ini kalau ini repro juga Enggak, atau asli. ini asli? Iya. Masya Allah. Jadi dari Dapat dari mana ini dulu ya? Bu? kebanyakan di sini dari Aceh. Dari Aceh. Ya, karena dulu kerajaan Aceh Iya. ya, termasuk kerajaan Islam terbesar di Indonesia, Indonesia, kan di betul, Nusantara betul, ya. betul. Jadi di situ banyak sekali raja-raja ataupun apa namanya masyarakat, Iya. ulama-ulamanya yang menuliskan Al-Qur'an dengan mungkin ada perintah dari raja dan sebagainya, tulisan tangan. Masya Ya, Allah. asli tulisan tangan. Jadi belum ada penawaran ayatnya juga ya. Iya. Oh, berarti kita setiap mau naik ke lantai, kita lewat sini ya? Ya, ada. Ini kalau misalnya kita Kita lihat sini ambil, nih, kalau misalnya mau ke lantai 1 sampai dengan 5 ya. Ini ada ruang koleksi manuskrip mushaf Al-Quran. Ini 1,5, bukan 1,5. Iya. Oh, 1,5. Iya. Oh, maksudnya gitu. Coba disyutingkan ini nih. Ini ada lantai 1,5 nih. Jadi Ya. karena ada manuskrip kuno, kemudian di lantai 2 itu ada mushaf cetakan yang baru. Baik. Jadi yang di atas di lantai 2 ya. Ya 1,5 dan lantai 2. Iya. Kemudian turun lagi. Iya. Jadi kadang ada yang Nah, coba kita lihat di situ. rute Kita lihat situ. panjang, ya. Kalau ada yang Kalau rute panjang ada. Lihat sini. Kalau rute cepat berarti langsung lurus. Nah, kalau mau cepet lewat ke sini nih. Ya, kalau Ya, di sini waktunya ya. terbatas, Iya, iya. tidak menuju ke lantai 1. Masya Allah. Yuk, sini kita lihat. Sini ada peti-peti. Ya, ini mushaf Istiqlal petinya ya. Ini. Peti menyimpan lembaran manuskrip mushaf Istiqlal. Oh. Ini udah dari sejak kapan ya, Bu? Ada 3. Iya, iya. Ini tahun 94. Ini ya. Masa Presiden Soeharto juga. Iya, iya, Jadi ini termasuk mushafnya Iya. adalah mushaf terindah di sini. Ada berapa, Bu? Ya? Ini ada 3 karena Tiga. untuk masing-masing itu 10 juz. Oh. Ya. Masya Allah. Ini bentuk mushafnya seperti ini. Coba nih, Pak, kita lihat, Pak. Mushafnya kayak gini. Ya, itu Iya, tulisan iya. tangan sih. Ya. Jadi dia dilipat gitu ya? Ya, jadi tidak dilipat tapi di lembaran-lembaran aja. Di lembaran aja gitu? Tidak dibukukan ya, tidak dibukukan. Jadi Berarti ini, ada di dalam ini? sebagian kita simpannya di storage aja. Oh. Karena kalau di sini kan tidak bisa mudah untuk dibuka tutup. Iya. Kita perawatannya untuk apa namanya? Itu, Pak. Trik-trik khusus. Mushaf Istiqlal. Ya. Jadi mushaf Istiqlal ini ya. Iya. Jadi dengan iluminasi atau hiasan pinggir dengan corak dari seluruh Indonesia. Iya. Ini yang halaman 1, halaman tengah dan halaman akhir itu seluruh 34 provinsi di Indonesia sudah Masya tercakup Allah. di sini. Jadi benar-benar Taman Bait Al-Quran ini mempersatukan semua Ya. kreatif Bineka dari Tunggal Ika. Bineka Tunggal Indonesia, Bineka Tunggal Ika yang ada di Indonesia ini. Iya, Masya Nah, kalau Allah. jadi setiap halamannya Ya, ini? itu ini contoh-contoh halamannya yang versi cetaknya ya. Iya, Versi cetaknya halamannya setiap halaman itu punya bingkai atau frame atau iluminasi yang beda-beda. Beda, Ya, ini Sulawesi Tengah, ini Timur Timur, ini Kalimantan Barat, ini Jawa Timur. Ini bisa dilihat daftar iluminasi Al-Qur'an. Jadi setiap 33 halaman berganti Oh, motif. jadi setiap 33 halaman ganti Iya, gitu ya, ganti ganti motif. model, motifnya ya, Iya. motif. Kalau kita gampang bilang motif ya. Motif, Kalau di iya. istilah kita ada iluminasi. Iya. Jadi ini ditulis tahun 91 sampai 94. 95 diresmikan Iya. dalam rangka 50 tahun Indonesia merdeka. Bahkan Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat, Iya. ikut meninjau pembuatan mushaf Istiqlal. Jadi Ini, ini ini. proyek sangat besar ya dulu itu. Ini masih Dan, Amerika masih di Clinton ya. Ya, dan termasuk salah satu yang mendukung juga Pak Jok Afif ya, Menteri Pariwisata. Menteri Pariwisata saat itu ya. Ya. Baik. Nah ini Apa ada ini di mushaf? Jakarta. Mushaf? Jakarta. Ini juga nih. Nah, ini ini apa? replika aja nih. Melihat
lihat motifnya ya, Iya. itulah Indonesia banget gitu loh. Batik, Indonesia Monas banget. banget, Iya. Monas ya. Ada Ini Monas, makanya saya lihat ada Monas, ada 4 pilar Monas di sini ya, Masya Allah ini Indonesia itu emang beragam banget corak budaya ya. Jadi di Bait Al-Quran ini benar-benar tampak ya persatuan dari semua wilayah yang ada di Indonesia ya. Dicerminkan untuk membuat motif-motif yang di Al-Quran ini sangat kreatif sekali. Sangat-sangat kreatif. Senang banget diajak ke sini Kak Duh, Ugi. ini kan alhamdulillah kan Mbak Tina kesini akhirnya datang juga ya. Ini Sundawi nih. Masya Allah lembar akhir Ini Mushaf Sundawi ya. sepertinya kita juga Iya. yang asli di pemerintah daerah. Di mana Jawa ya Barat, aslinya? ya. Di Jawa Barat. Masya Allah. Alhamdulillah banget diajak ke sini sama Kak Ugi. Jadi bisa tahu. bisa tahu sejarah Al-Quran. Ya, Bu Hikmah, makasih banyak. Ya, hari ini saya sudah ditemani untuk melihat apa saja koleksi yang ada di Taman Bait Al-Quran di Taman Mini Indonesia ini. Masya Allah, jujur saya katakan bahwa ini adalah karya terbaik dari putra bangsa Indonesia ya. Dan mudah-mudahan ini semua juga menjadi ladang amal ibadah ya, yang selalu terus mengalir amalnya, terutama buat Bu Hikmah nih yang sudah bertugas di sini 10 tahun ya, Bu ya? 10 tahun lebih, Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan iya, Masya Allah, saya aja yang baru bertemu beliau merasa baru dapat sekali pengetahuannya, udah ngerasa terbuka wawasan kita ya, bahwa Indonesia ini memang kaya sekali dengan kreativitasnya. Bu, ada yang ingin disampaikan sedikit? Baik, Silakan. terima kasih Ibu. Iya. Teman-teman dan sahabat Al-Quran, mari kita berkunjung ke Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal yang berlokasi di sebelah pintu keluar utama Taman Mini Indonesia Indah ya. Terima kasih, semoga kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan Amin. serta Amin. kecintaan kita terhadap Al-Quran dengan Amin. mengunjungi Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal di Taman Mini Indonesia Indah. Amin. Makasih banyak ya, Bu Hikmah. Selamat bertugas kembali. Saya akan nanti ke depan lagi ya. Baik, jangan lupa kunjungi Taman Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ketika jalan-jalan di Taman Mini Indonesia. Ya, alhamdulillah usai sudah ya kita mengunjungi Taman Bait Al-Quran yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Masya Allah ya. Saya juga mendapatkan kenang-kenangan ya, jendela sejarah dan peradaban Islam Indonesia, Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal tadi dari petugas yang di dalam. Masya Allah, jadi buku ini juga membuat saya jadi semakin banyak tahu ya tentang Bait Al-Quran yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah, tadi kita bisa melihat ya betapa beragamnya ya kreativitas kreatif dari muslim-muslimah yang ada di Indonesia sebagai umat muslim terbesar di dunia. Dan banyak karya-karya mereka tadi ada di dalam Taman Bait Al-Quran ini, berbagai mushaf Al-Quran ya, dan mulai sejarah penulisan Al-Quran, semuanya Masya Allah lengkap sekali. Jadi kalau kita ingin perdalam Al-Quran ya, silakan juga mampir ke sini untuk membuat kita semakin mencintai Al-Quran. Dan ini sebagai bukti nyata bahwa Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika yang begitu menyatu dari semua suku bangsa, tapi Al-Qur'annya tetap satu sebagai panduan hidup kita di dunia. Mudah-mudahan tayang ini bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa yuk ke Taman Bait Al-Quran di Taman Mini Indonesia Indah. Saya dengan Munggi Zainal yang masih hilaf dan masih banyak fakir ilmunya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang pasti mudah-mudahan tayang ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.